Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai KD 3.14, yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini ada 3 macam, yaitu yang pertama rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut, yang kedua ada rumus sinus, dan yang ketiga ada rumus tangen. Pada rumus kosinus ada 2 macam, yaitu penjumlahan dua sudut dan pengurangan dua sudut. Yang pertama adalah cos alfa ditambah beta. Itu akan sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Jadi untuk rumus penjumlahan dua sudut pada kosinus ini, kalau ditambah dua sudutnya maka rumusnya dikurangi, kebalikannya. Kalau dikurangi berarti rumusnya ditambah. Jadi cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ya, untuk mudah mengingatnya dengan cos sin. Rumusnya seperti itu. Kalau penjumlahan berarti cos dikurangi sin. Kalau pengurangan berarti cos ditambah sin. Contohnya yang pertama di sini ada cos 75 derajat. Cos 75 derajat ini kalian tidak bisa mengetahui dari sudut istimewa pada tabel. Tapi kalian bisa mencari nilai dari cos 75 derajat ini tanpa menggunakan kalkulator dengan menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Caranya bagaimana? Di sini ada cos 75 derajat. Nah, cos 75 derajat ini kita pecah menjadi dua sudut. Berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa yang hasilnya 75 derajat, dan dua sudut tersebut ada di tabel istimewa atau bisa kita cari dengan sudut berelasi. 75 ini merupakan penjumlahan antara 45 derajat dan 30 derajat. Jadi dua sudut ini ada di tabel istimewa. Kita bisa mengetahui dari tabel istimewa. Di sini alfa, di sini beta. Rumusnya tadi di atas, kalau penjumlahan dua sudut, maka rumusnya cos dikurangi sin. Berarti cos alfa 45 derajat dikali cos beta 30 derajat dikurangi, karena penjumlahan maka rumusnya dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. 45 alfanya dan betanya 30 derajat. Cos 45 pada tabel yaitu setengah akar 2, dan cos 30 pada tabel yaitu setengah akar 3. Dikurangi sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 30 derajat adalah setengah. Nah, yang nggak punya akar kita kalikan dengan yang nggak punya akar, yang punya akar kita kalikan dengan yang punya akar. 1 dikali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Dikurangi setengah kali setengah, seperempat akar 2. Di sini sama-sama punya akar 4. Maksud saya sama-sama punya 1/4. 1/4-nya kita keluarkan menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Kenapa kok seperti ini? 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 dikali akar 2, 1/4 akar 2. Seperti itu. Contoh yang kedua, di sini ada cos 135 derajat. Cos 135 derajat ini sudut berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa yang bisa kita cari pada tabel istimewa. Oh, ternyata cos 135 itu 90 derajat ditambah 45 derajat. 90 ada pada tabel istimewa dan 45 juga ada pada tabel istimewa. Di sini alfa, di sini beta. Kalau penjumlahan kosinus berarti rumusnya dikurangi, yaitu cos dikurangi sin. Cos 90 derajat dikali cos 45 derajat, betanya dikurangi sin 90 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 90 derajat pada tabel yaitu 0. Dikali dengan cos 45 derajat setengah akar 2 dikurangi sin 90 derajat 1, sin 45 derajat setengah akar 2. 0 dikali setengah akar 2 hasilnya 0. 1 dikali setengah akar 2 hasilnya setengah akar
akar 2. 0 dikurangi setengah akar 2 hasilnya negatif setengah akar 2. Ini hasilnya. Nah, yang selanjutnya, di sini contoh soal yang selanjutnya ada cos 11/12 pi. Pi pada sudut itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi kita jadikan dulu sudut berapa ini? 11/12 dikali 180 derajat. Sama-sama kita bagi 6, 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3. 11 kali 3 33, 330 per 2. 330 per 2 yaitu cos 165 derajat. Nah, berarti cos 165 derajat yang harus kita cari. Cos 165 derajat itu berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa yang hasilnya 165. Dan dua sudut itu bisa kita cari di sudut istimewa atau di tabel, atau kita bisa cari di sudut berelasi. 165 ini adalah penjumlahan antara cos 120 ditambah 45 derajat. Kenapa kok menggunakan 120? 120 ini bisa kita cari dengan sudut berelasi. Cos 120 dikali cos 45 derajat. Rumusnya kalau penjumlahan dua sudut kosinus itu yaitu cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Alfanya 120, betanya 45. 120 derajat dikali sin 45 derajat. Kita cari cos 120 di sini menggunakan sudut berelasi, yaitu sama dengan cos 60. 120 di kuadran 2, berarti yang kuadran 2 yang positif adalah sin, berarti cosnya negatif. Berarti cos 120, cos 60 negatif setengah. Ya, cos 60 setengah. Karena ada di kuadran 2, KW2, maka cosnya negatif. Yang positif pada KW2 hanya sin. Berarti negatif setengah dikali cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 120. Kita cari sin 120 ada di kuadran 2, KW2 yang positif sin, berarti sinnya positif. 180 kurangi 60 berarti sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali sin 45 setengah akar 2. Min kali plus min, setengah kali setengah, seperempat akar 2 dikurangi setengah kali setengah, seperempat. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Sama-sama memiliki negatif 1/4. Kita keluarkan negatif 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Kenapa kok ditambah? Min 1/4 kali akar 2 negatif 1/4 akar 2. Negatif 1/4 dikali akar 2 negatif 1/4 akar 6. Oh, di sini akar 6 maksud saya. Yang dikeluarkan adalah 1/4-nya. Ini contoh yang ketiga dan selanjutnya adalah contoh yang keempat. Jadi di sini soal yang keempat ini berkebalikan. Kalau tadi kita mencari atau menguraikan penjumlahan dari dua sudut yang dijumlahkan atau selisihnya. Kalau sekarang kita kebalikannya, dari formula yang ini kita tujukan ke seperti ini. Nah, tadi kan sudah saya bilang bahwasanya kalau penjumlahan dua sudut yang kosinus itu diuraikan, dia menjadi cos alfa dikali cos beta dikurangi kebalikannya. Ya, dikali sin alfa dikali sin beta. Kalau pengurangan dia ditambah untuk menguraikan sudut-sudutnya. Nah, di sini adalah penjumlahan, berarti berkebalikan, yaitu cos alfa dikurangi beta seperti ini. Kenapa kok alfa dikurangi beta? Di sini ada alfa, di sini beta. Cos alfa dikali cos beta, cos 55 dikali cos 10 ditambah sin 55 alfa. 55 ini alfa dan 10 derajat ini adalah beta.
Maka bisa kita simpulkan bahwasanya kesimpulan dari penguraian ini yaitu cos alfa dikurangi beta. Kenapa di sini dikurangi? Karena formula tadi yang di atas, kalau penjumlahan maka kebalikannya yaitu pengurangan. Cos alfanya 55 derajat, betanya adalah 10 derajat. Maka cos 55 dikurangi 10, 45 derajat. Maka hasil dari cos 55 dikali cos 10 ditambah sin 55 dikali sin 10 adalah cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Contoh yang selanjutnya, di sini ada cos 118 derajat dikali cos 32 derajat dikurangi sin 118 derajat dikali sin 32 derajat. Alfa beta, alfanya 118, betanya 32 derajat. Kalau pengurangan berarti pada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus dia adalah penjumlahan, alfa ditambah beta, kebalikannya ini pengurangan, maka rumusnya adalah penjumlahan. Alfanya berapa? Cos alfanya 118 derajat. Betanya berapa? 32 derajat. Berarti 118 derajat ditambah 32 derajat adalah cos 150 derajat. Cos 150 derajat berapa? Bisa kita cari dengan sudut berelasi. Sudut berelasinya berapa? Cos 180 dikurangi 30. 180 kurangi 30, 150 berarti cos 30 derajat. 150 ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti cosnya adalah negatif. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi cos 150 adalah negatif setengah akar 3. Hasilnya dari cos 118 dikali cos 32 dikurangi sin 118 dikali sin 32. Kalau ada cos sin ini berarti menggunakan rumus kosinus, penjumlahan atau selisih dua sudut pada kosinus. Kalau yang pertama ini ada rumus kosinus, ya sekali lagi kosinus kalau ada dua sudut, penjumlahan dua sudut maka diuraikannya jadi pengurangan, yaitu cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta, cos sin. Nah sekarang kita memasuki rumus sinus, jumlah dan selisih. Sin alfa ditambah beta, kalau di sininya penjumlahan dia tetap penjumlahan penguraiannya. Kalau tadi cos kebalikannya plus jadi min, di sini min plus. Kalau pada kosinus, pada sinus dia tetap ditambah juga penguraiannya ditambah, dikurangi penguraiannya juga dikurangi. Kalau tadi cos sin, sekarang kalau sinus sin cos sin. Jadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin cos sin. Ya, sin cos sin. Sin alfa dikurangi beta, sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Di sini dikurangi, penguraiannya juga dikurangi. Nah, contohnya yang pertama di sini ada sin 75 derajat. Sin 75 derajat ini kita tidak bisa mengetahuinya dari sudut istimewa atau pada tabel sudut istimewa. Kita tidak bisa juga mencarinya dengan sudut berelasi, tapi kita bisa mencari nilai dari sin 75 derajat ini tanpa menggunakan kalkulator dengan rumus sinus jumlah dan selisih jumlah atau selisih dua sudut. Nah, sin 75 derajat. Sin 75 derajat ini berapa tambah berapa? Nah, alfa dan betanya itu harus ada di tabel istimewa atau bisa kita cari dengan sudut berelasi. Yang hasilnya 75 derajat itu kan 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi keduanya bisa kita dapatkan nilainya di tabel istimewa. Ini alfa, yang ini beta. 45 tambah 30 yaitu 75. Untuk mengerjakan atau menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus maupun tangen itu rumus sudut-sudutnya harus berada di tabel istimewa atau bisa kita cari dengan sudut berelasi. Rumus dari penjumlahan dua sudut pada sinus yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin
45 derajat sin alfa dikali cos betanya 30 derajat ditambah cos alfa, alfanya 45 derajat dikali sin beta 30 derajat. Ya, sin cos, cos sin, alfa beta. Nih, sin 45 derajat kita tahu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, ditambah cos 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. Nah, yang nggak punya akar kita kalikan dengan yang nggak punya akar. Setengah kali setengah, 1/4. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Ditambah 1 dikali 1, 1. 2 kali 2, 4. Setengah kali setengah, 1/4. Akar 2. Sama-sama punya 1/4. Kita keluarkan akar 6 ditambah akar 2. 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6. 1/4 kali akar 2, 1/4 akar 2. Nah, contoh yang kedua, ini ada sin 165 derajat. Sin 165 derajat ini kita tidak bisa mencari dengan sudut berelasi maupun dengan tabel istimewa. Jadi kita cari dengan rumus sinus jumlah atau selisih dua sudut. Sin 165 derajat ini adalah sin berapa tambah berapa yang hasilnya 165 derajat, dan kedua sudut tersebut adalah sudut istimewa dan bisa kita cari di sudut berelasi. 165 derajat ini 120 ditambah 45 derajat, hasilnya 165. Di sini alfa, di sini beta. Kalau penjumlahan dua sudut pada rumus sinus, rumusnya menjadi sin cos, cos sin. Ya, sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfanya 120 derajat, cos betanya 45 derajat. Jadi 120, 45 ini beta. Ditambah cos alfanya 120 derajat, sin betanya 45 derajat. Alfa beta, sin cos, cos sin. Di sini tetap penjumlahan kalau sinus. Sin 120. Kita cari sin 120. Sin 120 pakai sudut berelasi. Sin 180 dikurangi 60. Ya, dikurangi 60. 180 kurangi 60, 120 benar. Sin 60. Sin 60 derajat. Kita lihat 120 ini di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif adalah sin, berarti nilainya positif. Sin 60. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Berarti sin 120 itu setengah akar 3 dikali dengan cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 120. Kita cari juga dengan sudut berelasi. Cos 120 yaitu cos 180 dikurangi 60. 180 kurangi 60, 120. 120 di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif adalah sin, berarti cosnya adalah negatif. Cos 60 yaitu setengah, negatif setengah. Cos 120 yaitu negatif 1/2 dikali sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah dikali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Plus kali min. Ya, setengah kali setengah 1/4. Akar 2. Sama-sama punya akar 1/4. 1/4-nya kita keluarkan. Jadi akar 6 dikurangi akar 2. 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6. 1/4 dikali negatif akar 2, negatif 1/4 akar 2. Ya, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu sin 1/12 pi. Pi-nya pada sudut itu bernilai 180 derajat. Sin 1/12 dikali 180 derajat pi-nya. Ya, sama-sama kita bagi 6. Di sini 2, di sini 3. Berarti sin 30 derajat per 2 yaitu sin 15 derajat. Sin 15 derajat ini ya tidak ada di tabel istimewa, juga tidak bisa kita cari dengan sudut berelasi. Kita cari dengan rumus jumlah atau selisih dua sudut. Sin 15 derajat ini yaitu
berapa dikurangi berapa atau berapa ditambah berapa, yang kedua sudutnya ada di tabel istimewa atau bisa kita cari dengan sudut berelasi. Sin 15 ini 45 derajat dikurangi 30 derajat. 45 kurangi 30, 15. Ya, di sini alfa, di sini beta. Rumus pengurangan dari kedua sudut, kalau sin alfa kurangi beta, itu sama dengan sin cos dikurangi cos sin. Sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Sin alfanya 45 derajat dikali dengan cos betanya 30 derajat tetap dikurangi sin cos sin. Cos alfanya 45 derajat, sin betanya 30 derajat. Sin cos sin dikurangi alfa beta. Sin 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 dikurangi cos 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Ya, 1/2 dikali 1/2 1/4, akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi 1/2 kali 1/2 1/4 akar 2. Sama-sama punya 1/4, kita keluarkan 1/4-nya, akar 6 dikurangi akar 2. Contoh yang keempat di sini, sin 69 derajat dikali cos 24 derajat dikurangi cos 69 dikali sin 24. Ya, di sini kebalikannya. Kalau tadi kita menguraikan seperti ini. Nah, sekarang kita disuruh meringkas. Nah, intinya seperti itu. Jadi di sini 69 di sini adalah alfa, ya kan? 24 ini beta. Anggap seperti itu. Kok bisa Bu menentukan seperti itu, ya kan? Sama-sama 69. Di sini anggap saja kita anggap alfa, 24 ini kita anggap beta. Pada penjumlahan atau pengurangan rumus sinus, kalau kurangi di sini tetap dikurangi juga. Berarti sin cos sin, berarti rumusnya sin alfa dikurangi beta. Ya, alfanya 69 derajat dikurangi 24 derajat. 69 dikurangi 24 adalah 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Karena sin 45 derajat ada di tabel istimewa. Jadi sin 69 dikali cos 24 dikurangi cos 69 dikali sin 24 adalah hasilnya adalah sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nomor 5 juga demikian. Di sini ada sin 122 derajat dikali cos 28 ditambah cos 122 dikali sin 28. 122 di sini sebagai alfa dan 28 adalah sebagai beta. Pada rumus jumlah atau selisih sinus, kalau penjumlahan berarti tetap dijumlahkan alfa ditambah beta. Sin cos sin adalah rumus dari sinus. Kalau cos sin adalah rumus dari kosinus. Ya. Jadi alfanya adalah 122 derajat ditambah dengan 28 derajat betanya. 122 ditambah 28 adalah 150 derajat. Nah, 150 derajat nggak ada di tabel istimewa Bu, tapi bisa kita cari dengan sudut berelasi. 150 derajat itu adalah sin 180 dikurangi 30. Ya, dikurangi 30. 180 kurangi 30 hasilnya 150. 150 ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif adalah sin, berarti di sini nilainya positif. Sin 30 derajat adalah setengah, positif setengah. Berarti sin 150 nilainya adalah 1/2. Jadi hasil dari sin 122 derajat dikali cos 28 ditambah cos 122 dikali sin 28 adalah sin 150, yaitu setengah. Tadi kita sudah ngebahas rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Sekarang kita lanjutkan ke rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Ya, di sini kalau tadi rumus cos itu cos sin, kalau rumus sin itu sin cos sin. Nah, kalau rumus tangen di sini penjumlahan tan
tan alfa ditambah beta, itu rumusnya adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Lebih ribet. Kalau penjumlahan, ya penjumlahan dua sudut pada tan, di atasnya juga dijumlahkan, di bawahnya dikurangi. Kalau di sininya dikurangi, berarti di atas juga dikurangi, yang di bawah adalah ditambah. Rumusnya kalau pengurangan selisih dua sudut pada tan, yaitu tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Kalau di atas ditambah berarti di sininya ditambah. Kalau di sininya dikurangi berarti di atas juga dikurangi. Contohnya, ya. Tan 75 derajat. Tan 75 derajat ini tidak bisa kita cari di tabel istimewa atau tidak bisa kita cari dengan sudut berelasi, tapi bisa kita cari dengan rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut. Nah, tan 75 derajat. Tan 75 derajat ini berapa tambah berapa, yang dua sudut tersebut ada di sudut istimewa atau bisa kita cari dengan sudut berelasi. Oh, tan 75 itu sama dengan tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Ya, di sini alfa, di sini beta. Rumus penjumlahan tan tadi, tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Jadi di sini tan alfanya 45 derajat ditambah tan betanya 30 derajat dibagi dengan 1 dikurangi, kalau di atas ditambah berarti di bawah dikurangi, tan alfanya 45 derajat dikali dengan tan betanya adalah 30 derajat. Ya, tan 45 derajat. Tan 45 derajat adalah 1 ditambah tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 dibagi dengan 1 dikurangi tan 45 adalah 1, tan 30 adalah 1/3 akar 3. Ya, hasilnya 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikali 1/3 akar 3. 1/3 akar 3, hasilnya dibiarkan seperti ini karena tidak bisa kita hitung untuk selanjutnya. Ya, contoh yang kedua, tan 345 derajat. Tan 345 derajat itu sama dengan tan 300 ditambah 45 derajat. Kenapa demikian? Karena 300 bisa kita cari dengan sudut berelasi dan 45 derajat ada di tabel istimewa. Ya, tan 300 ditambah 45, rumusnya sama seperti yang di atas. Kalau penjumlahan di atas berarti yang atas dijumlahkan, tan 300 ditambah tan 45 derajat dibagi dengan 1 dikurangi, kalau di atas ditambah berarti di bawah dikurangi, tan 300 dikali tan 45. Kita cari dulu tan 300. Tan 300 itu menggunakan sudut berelasi terdekat dengan 360. 360 dikurangi berapa hasilnya 300? Oh, dikurangi 60. Berarti sama dengan tan 60 derajat. 300 ini di kuadran berapa? Di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif apa? Yang positif adalah cos, berarti tannya adalah negatif. Tan 60 yaitu akar 3. Berarti tan 300 adalah negatif akar 3 di sini, ditambah tan 45 adalah 1, dibagi dengan 1 dikurangi tan 300 adalah negatif akar 3 dikali dengan tan 45 adalah 1. Negatif akar 3 ditambah 1 per 1, min kali min, plus akar 3 kali 1 adalah akar 3. Jadi hasilnya negatif akar 3 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah akar 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan nomor 3 tentang contoh soal rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut. Kalau tadi nomor 1 dan nomor 2 kita membahas mengenai penjumlahan tangan atau tangan 75, seperti ini kita uraikan ya dengan rumus seperti ini. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga, dari penguraiannya kita cari hasil dari tangannya. Jadi di sini ada tan 65 derajat ditambah
tan 55 derajat dibagi 1 dikurangi tan 65 derajat dikali tan 55 derajat. Nah, 65 derajat ini sebagai alfa dan di sini sebagai beta. Pada rumus tangen itu kalau di atas penjumlahan maka rumusnya juga adalah rumus dari sebuah penjumlahan tangen. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Ini rumus ini persis dengan soal yang seperti ini, berarti kita disuruh cari penjumlahan tangennya. Jadi di sini adalah tan alfa ditambah beta. Alfanya 65 dan betanya adalah 55 derajat. Jadi sama dengan tan 120 derajat. Tan 120 derajat tidak ada di tabel istimewa. Bisa kita cari dengan sudut berelasi, yaitu tan 120 derajat mendekati 180 dikurangi 60. Karena 180 dikurangi 60 adalah 120 derajat. 120 derajat ada di KW2. KW2 yang positif hanya sin. Jadi nilai tannya adalah negatif. Negatif tan 60 derajat yaitu negatif akar 3. Jadi hasil dari tan 120 derajat adalah negatif akar 3. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu tan 89 derajat dikurangi tan 44 derajat ditambah 1 dibagi, maksud saya 1 ditambah tan 89 derajat dikali tan 44 derajat. Kalau di atas di sini negatif, maka itu adalah rumus dari selisih dua sudut punyanya tangen. Ya, seperti ini rumusnya. Jadi alfa, ini beta. Di sini alfanya adalah 89 derajat dan betanya adalah 44 derajat. Karena ini pengurangan, yaitu berarti di sini adalah selisih dua sudutnya tan. Tan alfa dikurangi beta. Alfanya adalah 89 derajat dikurangi 44 derajat. 89 dikurangi 44 adalah 45. Jadi tan 45 adalah 1. Demikian pembahasan dari saya mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut antara sinus, rumus sinus, kosinus, dan tangen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.